Ya capek juga ngomong kepanjangan. Oke, ambil minum, lambung. Oke. Selanjutnya, itu buku terbit sekitar akhir 2017, awal 2018. Saya cerita-cerita ke teman-teman, ada grup WA. Wah, ini saya menulis buku gitu ya. Jadi menulis buku. Ya, hasilnya ya nggak ada yang baca. Karena bukunya judulnya aneh begitu kan. Ya sudahlah, namanya juga orang usaha. Lalu di akhir tahun 2018, di Desember, lebih tepatnya tanggal 3 Desember. Sebenarnya saya sudah merasakan keanehan itu dari bulan November. Apa yang aneh? Yang aneh adalah perut istri saya. Jadi dia sepertinya agak mengeras, agak nimbul dikit gitu ya. Terus saya bilang, oh yuk kita ke dokter yuk. Nggak mau. Akhirnya tanggal 3 Desembernya saya paksa istri ke dokter. Lalu dokter internis di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Masih teman saya sih. Teman masa kecil juga. Masa remaja bukan masa kecil. Dia bilang, wah ada cairan nih di perut nih. Coba pindah ke dokter Objin katanya. Buat diperiksa dalam. Pindah ke dokter Objin, oh ya benar ada cairan di teropong. Dan ada kista nih, besar. Diperiksalah, banyak, periksa darah. Dicentang ya. Jadi ada pemeriksaan ya, saya tadinya nggak tahu itu apaan yang disuruh periksa. Lalu kita disuruh pulang, terus ternyata kita disuruh CT scan juga. Jadi kita CT scan, cuman nggak bisa hari itu karena udah terlalu sore kebetulan. Kita CT scan besok-besoknya, lalu tanggal 7 hasil CT scan keluar dan hasil darah juga keluar. Dokter bilang, wah ini kemungkinan besar adalah kanker. Jadi ini di luar dari spesialis saya karena dia dokter Objin. Ini harus ditangani oleh Objin Onkologi. Jadi dokter kanker yang khusus bagian Objin ya, bagian reproduksi wanita ya gitu. Jadi dipindahkan ke dokter tersebut, kita dapat jadwal tanggal 11 ya. Lalu dokter bilang harus operasi dengan segera. Terus dioperasi akhirnya tanggal 14 Desember. Rencananya sih cuma operasi angkat ovarium doang, 3-4 jam lah katanya. Dia rencanakan karena semua rencananya itu berdasarkan dari CT scan yang ada. Memang ukurannya memang cukup besar. Ternyata operasinya itu nggak selesai. Setelah 3 jam nggak selesai karena dokter bilang ada perlengketan ke usus. Jadi akhirnya saya disuruh tanda tangan pada saat sedang operasi nih. Tanggal 14 itu saya disuruh tanda tangan. Oh ini ada perlengketan. Ususnya akan dipotong. Bapak harus tanda tangan. Ya saya tanda tangan. Karena saya nggak tahu berbuat apa lagi. Ya nggak ngerti. Suruh tanda tangan, oke lah. Lalu kemudian operasi berjalan lagi berapa jam. Ternyata terjadi penyebaran lagi tempat lain. Satu dokter lagi dipanggil, seorang dokter urolog bagian saluran kemih ya, urolog ya. Ternyata ada penyebaran situ untuk dokter berikutnya melakukan operasi. Jadi saat itu yang operasi 3 dokter. Singkat cerita, operasi berjalan selama 12 jam. Dari sejak masuk sampai istri saya dipindahkan ke ruang HCU. Sebelum dipindahkan ke HCU, saya sempat dipanggil ke, ya biasa tuh kalau ada ruang operasi dan ruang tunggu tuh ada kamar kecil di mana tempat bertemu antara dokter dengan keluarga pasien untuk membicarakan. Jadi pas sudah selesai semua pemotongannya, dokter urolognya itu panggil saya karena dia adalah dokter yang terakhir yang potong-potong. Dia bilang di dalam masih belum selesai, masih ada menjahit kolostomi namanya, untuk stoma, pembuatan stoma di perut. Dia juga membawa berbagai bagian tubuh istri saya. Ada sekitar satu meja segini deh. Itu isinya penuh, ada baskom yang besar karena ovariumnya itu kira-kira segede pala saya. Terus ada macam-macam, ada kelenjar getah bening, ada usus, ada segala macam. Cukup mengerikan saat itu. Dan dokter bilang ini semua yang terbaik yang telah kami bisa lakukan. Dan ini adalah kanker ganas dan sudah menyebar kemana-mana.
Selain daripada itu, memang ada cairan juga di paru-paru istri saya yang sudah terdeteksi sebelumnya. Ya, itu juga akan ada langkah selanjutnya untuk menyedot cairan paru-paru. Tetapi ya itu ada lain ceritanya ya. Mungkin saya nggak akan ceritakan detail. Shock sekali. Shock sekali. Mendengar seorang yang kita kasihi, dia harus menderita suatu penyakit yang begitu mengerikan. Istri saya masih sebenarnya kemarin-marin masih fine-fine aja. 2 minggu lalu itu dia paling cuman ya lemes-lemes aja dikit gitu ya. Paling cuman memang perutnya dipegang agak keras. Tetapi nggak terbaling lunglai di rumah sakit, harus dioperasi dan dokter bilang ini kanker ganas sekali. Sudah menyebar kemana-mana. Momentumnya itu diseset sekitar 30 cm. Jahitan juga vertikal sepanjang 30 cm karena untuk mengeluarkan ovarium yang besar sekali itu harus pembelahannya cukup besar karena diameternya saja sudah 24 cm. Saya shock, sedih, bingung, nggak tahu berkata apa. Dokter bilang ke saya ini harus kemo secepatnya. Kalau nggak di kemo gimana ya? Terus kemo biayanya bagaimana? Saya sudah kebayang bahwa ini adalah suatu penyakit yang luar biasa mahal dan luar biasa mematikan. Bukan hanya mahal, tapi juga mematikan. Bukan hanya mematikan yang seperti selesai, tetapi masalahnya menyakitkan dan menyengsarakan penderitanya. Saya pernah mendengar orang-orang yang menderita kanker seperti itu. Luar biasa shock. Saya masih menemaninya setelah dia balik ke ruang perawatan. Saya tetap menemani selama dia ada di rumah sakit. Istri saya saat dia sudah mulai sadar, dia bingung, ada apa di perutnya. Di perutnya ada kantong, kolostomi namanya. Lalu saya bilang, ya itu BAB sekarang lewat situ. Dengan sulit sekali menjelaskan karena bukan itu yang awalnya direncanakan pada saat operasi, karena hanya berpikir mengangkat ovarium dan selesai begitu ya. Tetapi hidup kan jadi berubah di mana orang harus BAB tidak ke toilet lagi gitu, tetapi ada di perut, ditampung. Itu suatu perubahan hidup yang luar biasa. Terus saya bilang, dokter sempat berkata kepada saya bahwa kamu harus di kemo. Istri saya takut. Mendengar hal itu takut sekali. Ternyata istri saya waktu di ruang HCU itu dia sudah diberitahu oleh dokter bahwa dia harus di kemo. Tapi dia masih nggak begitu mengerti dia sampai stadiumnya sampai seberapa jauh begitu. Padahal dia sudah sangat jauh, stadiumnya tinggi sekali. Semua shock, keluarga shock, saya shock, nangis. Anak saya menangis waktu mendengar berita ini. Semua nggak ada yang tahan. Karena kita tahu ini suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak seperti orang sakit flu yang kita minum obat flu terus besok 1-2 hari selesai. Ini adalah suatu penyakit yang memiliki suatu perjalanan yang panjang, melelahkan, menyakitkan. Ya, saya hanya bisa mendukung apa yang diinginkan istri. Harapan hidup dalam jangka panjang sudah sangat kecil. Tetapi dengan harapan hidup jangka pendek dengan bantuan medis mungkin ada dengan kemo begitu kan. Saya sempat bertanya, jika istri saya tidak di kemo, berapa lama harapan hidupnya, Dok? Karena ini sudah menyebar kemana-mana, kata dokter, ya mungkin hanya sekitar 2-3 bulan. Bapak yang kuat ya. Dokter ngomong seperti itu.